Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua. Hari ini kita mulai kuliah metodologi penelitian kita dengan topik yang pertama adalah pengenalan terhadap penelitian. Nah, jadi di sini kita mengenali apa sesungguhnya penelitian tersebut. Nah, kalau kita lihat penelitian ini telah dikemukakan pendapat-pendapat oleh para ahli yang berkaitan dengan penelitian, yang pada intinya adalah suatu penyelidikan yang sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang terjadi atau untuk menemukan ilmu pengetahuan atau membantah atau membatalkan ilmu pengetahuan yang sudah ada pada saat ini. Namun demikian, kita lihat juga pendapat daripada para ahli. Yang pertama adalah Cooper dan Emery tahun 1996. Apa katanya? Penelitian itu adalah penyelidikan sistematis yang ditujukan pada penyelidikan informasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan. Kemudian ahli lain mengatakan seperti Grainil dan Andrew tahun 2018, apa katanya? Penelitian itu tidak lain adalah penyelidikan terstruktur dengan menggunakan metode ilmiah yang dapat diterima untuk memecahkan masalah dan menciptakan pengetahuan baru yang umumnya dapat diterapkan. Jadi katanya kata Gainel dan Andrew ini penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau menciptakan ilmu pengetahuan. Atau di sini dapat membantah ilmu pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah menurut Sekaran dan Bogi. Nah, katanya kata Sekaran dan Bogi tahun 2019 bahwasanya penelitian itu adalah proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah mempelajari dan menganalisis faktor situasional secara menyeluruh. Jadi mirip dengan yang disampaikan oleh Cooper dan Emory. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, secara umum penelitian ini ditujukan untuk memecahkan masalah dan untuk menemukan ilmu pengetahuan yang baru atau menciptakan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, kemudian apa itu penelitian bisnis? Kalau tadi kita membahas penelitian secara umum, sekarang kita membahas penelitian khusus untuk bidang ekonomi dan bisnis. Kata siapa? Kata Indrian Toro dan Supomo tahun 2016. Penelitian bisnis ini adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk membantu membuat keputusan bisnis. Jadi mirip dengan yang dikatakan oleh Cooper tadi, bahwasanya penelitian bisnis ini sebenarnya sama dengan penelitian yang dikemukakan oleh Cooper dan Emory juga ahli tadi, cuma diterapkan di dalam dunia bisnis dalam mengambil keputusan bisnis. Kemudian kata sekarang apa? Kata sekarang penelitian bisnis ini adalah suatu pendidikan atau investigasi yang terkelola sistematis berdasarkan data yang bersifat kritis dan objektif, ilmiah terhadap masalah-masalah yang spesifik dalam konteks dunia kerja. Jadi dalam konteks dunia kerja artinya dalam dunia bisnis yang dilakukan untuk menemukan jawaban atau solusi yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, jadi mirip dengan pengertian tadi, pengertian penelitian secara umum, tapi fokusnya kepada dunia kerja atau dunia bisnis. Nah, kemudian kita lihat apa beda penelitian dengan metode penelitian. Nah, ini berbeda ya, sering kita dengar ada metode penelitian, ada metodologi penelitian. Nah, kalau kita lihat metode penelitian, ini adalah suatu cara atau metode yang digunakan penelitian untuk melakukan
operasi penelitian atau untuk menjawab masalah-masalah yang ada di dalam penelitian. Nah, sedangkan metodologi penelitian adalah aktivitas yang berkaitan dengan sikap dan pengertian tentang penelitian dan strategi yang dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi berbeda ya antara metodologi penelitian dengan metode penelitian. Kemudian apa tujuan orang melakukan penelitian? Nah, ini penting ya. Nah, penting kenapa orang melakukan penelitian. Yang pertama adalah untuk menemukan jawaban atau solusi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Nah, jadi masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kehidupan sehari-hari, dalam dunia bisnis, atau dalam bidang lain, ini dapat diselesaikan dengan melakukan penelitian. Yang kedua, untuk mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan. Nah, ini adalah tujuan penelitian yang kedua. Nah, kalau kita lihat tujuan yang pertama ini bersifat jangka pendek, yaitu yang berkaitan dengan memecahkan masalah, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan, atau bahkan membatalkan ilmu pengetahuan yang sudah ada saat ini. Kemudian penelitian dan pengembangan ilmu. Apa hubungan penelitian dengan pengembangan ilmu? Kalau kita lihat sesuai dengan tujuan yang kedua tadi, bahwasanya ternyata untuk pengembangan ilmu ini peran penelitian sangat penting. Jadi penelitian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, ada dua aktivitas yang harus dilakukan oleh metode penelitian. Yang pertama adalah penyusunan konstruk teori. Jadi menyusun kontraks tertentu yang mungkin membangun suatu teori tersebut. Kemudian setelah kontraks disusun, maka kontraks tersebut perlu diuji. Jadi yang kedua, langkah yang dilakukan oleh penelitian dalam mengembangkan ilmu adalah melakukan pengujian, verifikasi atau evaluasi terhadap konstruk teori tersebut. Jadi sesuatu yang dianggap teori tersebut, sesuatu yang dianggap variabel yang mempengaruhi suatu variabel lain, apakah benar atau tidak perlu diuji melalui penelitian. Kedua aktivitas di atas ini dilakukan biasanya saling berkait dan berkesinambungan secara terus-menerus dalam proses pengembangan ilmu. Karena apa? Karena konstruksi teori disusun secara bertahap melalui proses verifikasi atau pengujian yang dilakukan secara statistik. Cukup demikian saudara-saudara Ananda semua, sesi pertama daripada materi pengenalan terhadap penelitian ini. Sesi kedua nanti kita akan masuk dengan jenis-jenis atau tipe-tipe penelitian. Kita lihat ini bagian-bagian daripada sesi kedua nanti. Yang pertama, penelitian itu dapat kita bagi berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti. Kemudian berdasarkan jenis data. Dan yang terakhir berdasarkan pendekatan. Jadi nanti di sesi kedua, di bagian kedua, sesi pertama ini kita akan masuk kepada tipe-tipe penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.